Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Ya, seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, ada kami berdua di sini, ada Bro Ayung di sana. Betul. Yang rencananya mau berbagi kisah-kisahnya gitu. Barangkali ada yang memang horor, Bro Ayung ya. Ya, semoga kawan-kawan semuanya di rumah terhibur gitu. Langsung aja Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilahkan, barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah semuanya. Oke, terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Sama-sama. Aku tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa lagi dengan kami berdua, ada Mas Riam Biru di sana, ada aku di sini. Yang kita niatnya seperti biasa mau nge-share cerita-cerita yang menyeramkan ya Bi ya. Betul. Semoga ya memang menyeramkan ya Bi. Iya, semoga menyeramkan. Dan hari ini gua akan serius. Akan serius? Serius. Alhamdulillah, aku juga akan mengupayakan demikian ya Bi. Betul. Baik, langsung boleh? Terserah. Terserah. Gue lagi serius. Jangan ketawa. Aduh ya, oke. Serius, mulai sekarang ya Bi. Hitungan mundur ya. Gak usah dihitung, tapi mulai sekarang. Ini adalah sebuah kisah Bi. Ya kan, berdiri. Ini gue benerin lampu biar gue kelihatan agak putihan dikit bro ya. Sebuah kisah masa lalu Bi. Lagi-lagi kita akan jalan-jalan ke sana, ke masa lalu. Masa lalu yang pernah aku alami sendiri dan juga kawan-kawan yang tentu pernah disampaikan di ngobrol sebelum-sebelumnya. Ada Roni, ada yang bedut-bedut itu loh Bi. Nah ini cuman nggak semua ngalamin, tapi kebanyakan yang tahu tentang hal peristiwa supranatural ini bisa dibilang begitu itu orang tua dan cenderung nini sama aki-aki. Itu yang usianya udah lanjut begitu ya. Mungkin sekarang udah nggak ada ya. Ya banyak kan udah nggak ada, termasuk tadi kakek saya, kakekku itu udah nggak ada juga. Jadi Kampung Tumaritis, deskripsi ya. Kampung Tumaritis itu masih masuk kecamatannya Dukuturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah begitu Bi, dan landscape-nya dia masih sebenarnya dataran rendah, tapi ini sebelah kidulnya pesisir ya. Tapi dia itu bisa dibilang tanahnya lebih tinggi dari desa-desa sekitarnya. Jadi alhamdulillah untuk beberapa kali ada intensitas hujan yang besar, itu juga nggak sampai kerendam kayak kampung-kampung lain Bi. Namun pada saat itu pernah terjadi banjir yang cukup membuat warga itu panik begitu ya. Pada saat tahun 1991. 91 ya. Ya, tahun 90-an lah begitu. Dan memang ada pemberitahuan dari yang terkait bahwa nanti dimungkinkan ada air yang cukup intensitasnya gede gitu, dan di kampung kami kan dibelah sama kali Kemiri, kali yang cukup gede. Ya kita nyegernya kata orang sini, kalau wong deket laut terus sungainya besar paling ya aman kayak biasa-biasanya. Paling kampung sebelah sana yang deket-deket laut, yang lornya itu kadang-kadang kerendam, itu nggak apa-apa. Tapi nyatanya pada saat hujan itu terjadi, saat itu kan listrik itu masih jarang-jarang. Jadi ada satu percontohan 1-2 rumah, dan aku juga belum kayaknya sih waktu itu. Jadi praktis itu kampungnya kayak Brotuying itu sebelah wetan, itu lebih rendah. Datarannya lebih rendah, kalau aku lebih tinggi, dekat sawah tapi lebih tinggi. Jadi kalau misalnya Sebrotuying itu sedengkul, saku itu paling sebetis lah ya. Enggak, semata kaki begitu. Seengkel, kiongan. Begitu, iya, dan jadi pada saat itu bener Bi, tapi yang namanya anak kecil ya, aku juga masih anak-anak waktu itu. Seneng Bi, walaupun orang-orang itu udah mulai khawatir, kan dari hujan mau 3 hari ya, berarti 3 malam 2 hari 2 hari 3 malam begitu. Ini 3 malam 2 hari 2 hari 3 malam itu sama aja sebenarnya. Sama aja ya. Makanya biar 3 hari 2 malam atau 3 hari 2 malam ya sama aja kan. Sama aja. Ya, intinya seperti itu. Jadi hujan itu intensitasnya nggak terlalu, bukan curahan hujan yang berpetir yang gede begitu, tapi emang konstan kayak gitu aja terus terus menerus nggak ada berhentinya. Akhirnya orang-orang kan udah mulai curiga, yang tua iki jangan-jangan banjir, nanti bisa banjir kalau kayak gini. Tungguin 1 hari lagi masih hujan kayak gitu.
bocil kayak kami seneng banget, malah justru banyak wahana, Bi. Gue inget sih tahun itu, tahun segitu, tahun 91, banjir di sini juga ada genangan di sini. Genangan, iya. Nah itu buat anak-anak kecil kan itu malah membahagiakan. Semakin air tinggi, semakin banyak genangan. kolam renang. Iya, makin banyak kolam renang, makin banyak wahana untuk bermain-main. Kita itu nggak ada peduli-pedulinya Dan sama berharap gitu. nggak surut-surut gitu ya, surutnya Iya, ntar malah gitu ya. ada kecemburuan di saat dengar kabar gitu bahwa kampung sebelah lor yang arah air kan kalor gitu ya. Itu kampung itu udah seperti udah seini. Kapan sih kampungku ini tambah tinggi begitu loh, Bi? Kan enak, seneng. Itu harus ke sana pakai sepeda, kadang jalan kaki bareng-bareng, pegang-pegangan begitu ya. Sama si Roni sama siapa. Itu nengokin kampung lain yang nyata-nyata udah kerendam. Betapa bahagianya kalau di kampungku seperti itu, Bi. Itu pikirannya seperti itu. Makanya hujan-hujanan mau 2 hari, ya pilek-pilek juga dilawan terus. Orang tua udah ngomong nggak kepake begitu ya. Soalnya didukung sama kawan-kawan yang lain. Iya, nggak apa-apa sih dulu kayak gitu, wajar ya. Iya, terus pilek juga sembuhnya sebentar. Iya, sebentar dong. Nah itu akhirnya kata mbakku begini, wis pokoknya ini terakhir. Hujan kalau kayak gini terus, kampung sini juga bakalan kerendam begitu ya. Kamu udah main hujan-hujanan, udah lari-larian dari kemarin gak apa-apa. Tapi ini malam bahaya. Kalau malam nanti masih hujan, kamu tetap di rumah. Mau nonton banjir, mau nonton apa dari rumah aja, dari pelataran rumah. Ininya kan apa namanya pianya agak lebar begitu ya. Dulu yang waktu main kamu itu kan masih rumah itu, Bi. Itu apa di sini aja nanti sama Mbah. Jangan klakluk-klakluk, jangan ikut-ikutan jalan-jalan icik-icik kayak yang lain. Nyatanya walaupun waktu itu masih ada 1-2 rumah yang udah berlistrik pun mengalami pemadaman kan, Bi. Otomatis gelap gulita, banyak kebun begitu ya. Anyes banget lah hawanya, itu nggak enak kalau menurut orang tua. Menurut bocah-bocah seneng, happy banget. Bahkan ada rencana malam nanti jalan-jalan ke sana yuk, bikin-bikin oncor begitu, Bi. Jadi happy banget, dan itu aku kecewa. Nyatanya karena nggak boleh. Ternyata kawan-kawan yang lain juga seperti itu. Dan itu saat itu aku duduk-duduk sama Mbah itu di depan rumah. Dia sengaja narik kursi yang tunggal begitu ya. Itu di depan pintu rumah persis. Agak ke ini apa namanya ke pojoknya, bukan keramik ya, tikelpol begitu. Ngelihat ke ngidul sana itu ada yang buat cukur-cukur pohon-pohon begitu ya. Jadi ada apa pekarangan yang cukup luas. Itu rumah ngadepnya kemana sih? Ngidul. Rumah ngadep berarti ngadep ke depan. Ngadep ke depan, iya. Dan itu kan ada sungai yang ada kapal selamnya. Nah ini sungai itu udah mulai rata bisa sama jalan, udah mulai rata sama jalan itu di jam 9. Jam 9 mau tengah 10 mungkin ya. Tapi itu sebelah barat Desa Tumaritis, yang sebelah wetan udah apa namanya betis. Kan menyeramkannya menurut orang tua, beberapa tetangga yang terutama aki-aki ya, itu pada nyamperin ke mbahku karena dia itu kan aparat desa. Apa, wah gimana itu wah, kalau enggak wah ini gimana wah, mau gimana, apa kita harus persiapan yang macam-macam atau gimana, ditenang-tenangin. Kayak pada khawatir banget. Kalau aku tinggi-tinggi begitu loh, Bi. Duduknya sampingnya Mbak, kadang-kadang pangku di sarung begitu loh. Mbak, orang dhuwur-dhuwur ya Mbak, banyune dhuwur-dhuwur kata dia begitu. Jadi kamu udah duduk aja di sini, pengen mana-mana jalan-jalan ke sana-sana, nggak ada temennya juga nggak ada yang keluar, wis kene wae jagongan dia sambil ngepul-pul. Nanti ada beberapa tetangga yang ke situ dikasih wedangan apa kopi apa teh. Lama-lama makin larut, mereka mulai siaga di rumah masing-masing. Dan itu dari kampung-kampung yang lor, Bi, mulai kedengaran tontong kitir. Jadi kentongan-kentongan itu itu bersaut-sautan dari arah jauh lah, pokoknya beberapa arah. Ini kayak wis kelep kabeh, Pak, jare mbahku sing perempuan itu udah pada kerendam semua. Ya wis, semoga nggak sampai sini banjirnya kayak gitu kan. Tapi aku berharapnya ramai banget gitu. Ya sampai main-mainan besok begitu, mesti sekolah diliburkan. Ya ini nggak bisa disalahkan juga karena pikiran anak kecil ya, Bi. Roni endi sih teman-teman nggak ada yang muncul gitu, terus aku pura-pura melipir-melipir kan bisa muncul, Bi. Nyatanya nyampe semalam itu terus nyampe jam 11 itu apa namanya jembatan yang dari kayu ini satu yang persis di depanku itu kan, sampai yang kemarin ada cerita
begok ya, babi ngepet yang lewat situ, itu jembatan udah lepas, jembatan udah keli lepas, udah hanyut ke sana ke bawah, itu harus tinggal ada 2 jembatan lagi yang arah Ngulon, itu juga udah diikat-ikat sama yang punya begitu ya. Dan dari seberang itu ada kawan yang rumahnya sampingnya itu ada begok yang lewat itu mulai ngasih kode, jadi dia juga duduk sama mbahnya di depan rumah, jadi pakai baterai yang gede itu corot, bilang begitu Pak Bau kayak gitu kan, nyapa mbahku, yuk melek, kayak rame, tangtung, kalem, orang bakal banjir, kata mbahku, nggak bakalan banjir, paling segitu-gitu toh. Tapi kok lama-lama, tapi pikir-pikir ini orang tua pada khawatir semua, nanti ada yang datang, primen gimana nih Wak, nggak apa-apa, sebentar lagi juga air surut. Emang hujan itu mulai berangsur surut, mulai berangsur gerimis dari gede, mulai kecil gitu ya. Tapi ini yang ada kaitannya, aku pengen nge-share ke teman-teman, ada yang anehnya begini ya. Jadi karena air udah naik dari kali kecil yang depan rumah, udah mulai naik, ini pelataran udah semua kerendam sama air. Tinggal kalau rumahku nggak begitu tinggi, itu udah masuk sebenarnya. Karena beberapa tangga juga udah masuk kan. Ya tinggal sedikit lah, berapa senti lagi. Itu di jam 12-an malam, mungkin jam 12, setengah 1 begitu ya. Nggak ada pencahayaan sama sekali, bahkan mbahku cuma pegang ini doang ya, senter, kasih ngode ke tetangga yang lain kalau ada air itu tiba-tiba lebih gede lagi atau apa. Ini aku diem kok mbahku dari tadi sering ngomong ceritain ini itu, sekarang itu makin malam nggak ngomong apa-apa, tegang banget, aku jadi nggak enak sendiri. Terus udah mulai merinding, keinget cerita sama orang tua-tua. Merinding dingin atau merinding yang lain? Enggak, kalau dingin sih enggak, dipakein jaket, masih di dalam sarung juga begitu sih, ya diginiin kan ya. Terus aku mulai, apain kok wedi ya mbah, takut apa sama mbah, nggak apa-apa, kalau kamu bisa baca apa ya baca-baca. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, itu lambat-lambat dari arah wetan yang kamu mau main ke rumah itu, itu kan sampingnya ada kali tadi ya. Iya. Itu yang kelihatan itu ada orang bawa obor. Ini kalinya kali yang kecil, yang jalan di samping jalan. Iya, yang jalan itu dulu lebar, dulu lebar. Nah itu dari jauh itu kelihatan ada obor nyala terus mati, berarti kaling-kalingan sama pohon-pohonan apa gitu ya. Kelap-kelip lah. Kelap-kelip kayak rombongan orang mau lagi jalan dan lebih dari 1 orang lah. Jadi arahnya dia ke sana loh. Kalau aku duduknya itu arah sana. Bah, itu ada orang banyak itu bawa obor ya. Wis meneng bae, kata dia seperti itu. Wis meneng bae. Tapi lama jalannya kelap-kelip. Air udah makin tinggi. Ini tak pikir kayak tadi beberapa orang yang misalnya RT lain ngontrol ke tempatku, tetap ada orang yang jalan ke situ, tapi nggak pakai obor, masih pakai baterai. Nanti 3 orang, 4 orang, Pak Bau, banyu tambah dhuwur kayak gitu, katanya air tambah tinggi. Iya, nggak apa-apa, kalian hati-hati, tolong kontrol yang sebelah sini. Tak tungguin, kirain orang-orang kayak gitu, pas lama kirain orang ronda, orang kontrol gitu ya. Orang kontrol. Terus lama-lama ditungguin, mereka kelihatan pas lagi ngelewatin kebun yang luas, itu tempat depan rumah itu kan lega begitu ya. Itu berhenti, nggak bisa, mbakku juga ditanyain diem aja, aku juga nggak bisa menggambarkan ini sebenarnya siapa sih mereka kayak gitu. Jadi yang nampak itu cuman rombongan banyak orang, itu kayak orang pindahan bawa obor, tapi siluet doang ya, orang hitam begitu sih, yang orang mbahku juga nggak dicorotin begitu. Dia cuman aku baru itu orang, tangannya diginiin, jangan aja tudang-tuding, katanya seperti itu. Jadi di tengah air mereka kayak mancelup gitu ya, kayak mancelup, kayak piak airnya seperti itu, masih gerimis gitu. Mereka itu pegang obor, berarti kayak 2 orang 1 begitu, kayak sepasang, tapi nggak runtung begini, gembel begitu ya. Itu pas di depan kami, itu berhenti, jelek. Berarti lewat depan rumah. Lewat depan rumah, itu jaraknya, berarti mereka jalan itu kayak di sisinya kali, sisinya kali, kan jalanan ya kan, sisinya kali jalan, mereka kayak di jalan biasa begitu. Tapi kayak udah sebetis lah seperti itu. Berhenti di situ, nggak ada suara apapun, bahkan yang tadi
temen sama mbahnya itu mainin lampu begitu, itu mereka juga kayak sama ngerti kayak mbahku kayak gitu loh. Pada nggak mainin gitu. Nggak Ya? mainin, langsung diem semua. Sirep ya. Kenapa, Bi? Sirep. Ya bisa dibilang mbahku ngerti, maksudnya itu sesuatu, bukan orang, mungkin seperti itu, Bi. Jadi dia udah tahu cerita-cerita kuna-kunanya dahulu-dahulunya loh. Nah, bakalan ada seperti itu. Akhirnya mereka itu berhenti kayak bawa gembolan-gembolan, ada yang dipanggul juga, atasnya lancip. Seperti orang kayak lagi mau lamaran dulu yang dari tembaga. Bawa itu ya. Iya. Ya bejana-bejana. Bejana-bejana begitu, kayak mau ngirim sesuatu lah begitu, Bi. Tapi mereka cuman berhenti, pandangannya tetap ngulon, nggak ngelihat ke arah kiri atau kanan, ke arah ke kami, tapi seolah-olah mereka itu komunikasi ke arah sini begitu loh. Terus mbahku diem, cuman kayak nunduk begini, Bi, kayak nunduk begini, mereka jalan lagi. Nah, kesananya cepet, Bi, lep kayak gitu. Jadi lagi jauh itu ya, kaling-kalingan pohon itu lama, pelan, lama, tak tungguin nggak nyampe itu sekitar jam 12:30-an lah. Pas udah ngelewatin kami itu lep, baru mereka ini udah hilang dari seberang, dup, lewat toh Miki, katanya udah lewat toh tadi kayak gitu. Yang mau jemput udah lewat, katanya seperti itu. Aku kan anak kecil, Mbak jemput apa sih Mbak? Mbak jemput apa sih? Lah nggak usah melu-melu ngerti katanya. Bocah ngilang nabae, ya udah di sini. Emang kok nggak ikutin ke sana? Aku bilang kayak gitu. Bukannya itu yang tadi? Bukan, itu kan orang banyak. Kayak sing lancip-lancip bawa apa? Nanti kalau udah nggak banjir diceritain kayak gitu kata Mbak. Yo mancing yo, ayo masuk kok, aku kan takut Bi lama-lama. Enggak, masih ada rombongan lagi kayak gitu katanya Bi. Aku lebu ya, ajak katanya, aku masuk ya, jangan udah sini aja Mbak, yang perempuan juga udah tidur sama masku udah tidur. Akhirnya panggul lagi, dibenerin dia, ini kan bangun supaya bisa begini didudukin kan, nggak gitu. Boleh ngambil kencengin lagi, set nyangkut, akhirnya kan kawel begini sambil makanin jajan yang kuping gajah itu loh, letak. Ntar aku nyapa ke temen sono jauh, Ron, nggak ada suara berarti tidur Bi. Tapi mbahnya cuman mainin lampu, lap. Oh iya, itu udah ada lampu, itu seperti itu ya. Terus nggak lama lagi, bah, ada oncor lagi, ada obor lagi. Jadi kalian masih di depan rumah? Masih depan rumah semua, Bi. Seberang juga masih depan rumah. Nah, sebelah barat sana juga ada lampu juga. Makanya tadi yang nyaksiin itu bukan cuma aku gitu, tapi banyak orang. Itu lama-lama, tapi ini nggak terlalu banyak, obornya nggak terlalu banyak. Cuman ada obor satu. Gelap, tapi ini lebih terang. Tapi tadi apa ya, hanya cuman sebentar Pak, jadi kecil, seret, tergede lagi. Terkecil seperti itu di sela-sela apinya. Itu ditunggu-tungguin, ternyata yang bawa cuma satu, tapi rombongannya lebih banyak lagi, Bi. Ya sama kayak gitu, nanti berhenti di depan kita kayak gitu, berhenti kayak kalau ini lebih nengok lah, kayaknya nengok ke sini, malah aku ngomong, Mbah, Mbah, gue siapa, itu siapa gitu. Diginiin, jangan tudang-tuding. Wis menengok, nggak apa-apa, mereka nggak kesini, tapi mereka rombongannya yang tadi sama. Nanti kalau habis ini ada sesuatu, dia bilang seperti itu. Wong kamu udah ngikutin dari awal, ya biar ketemu ujungnya nanti seperti apa. Tapi kan menurutku ujungnya apa, awal apa, namanya anak kecil kan nggak ngerti, nyemplung seneng-seneng gimana sih Bi. Terus lapar, ngakik loh, gawe teh manis. Itu udah malam banget berarti? Udah malam banget, besoknya pun sekolah, tapi karena ini mungkin libur gitu loh. Mungkin libur, akhirnya aku sama Ani masih nungguin ya, masih Mbak di depan begitu, dari seberang juga masih mainin, tapi sebelah barat sana udah enggak, mungkin mereka masuk atau gitu gimana ya. Akhirnya nih nanti kalau dua rombongan ini lewat, bakalan ada yang lewat lagi. Lewat sing ngendi, dari mana? Dari sana lagi rombongan yang banyak orang begitu. Akeh wonge Mbah, wonge akeh kayak gitu Mbah. Ora sing kono, sing kana, kewalikane Bi. Katanya kebalikannya dari sana. Rombongan orang juga banyak. Engkau ngilang dewek katanya seperti itu. Banyakan cilokap di orang tua. Kadang-kadang buat anak-anak nyebelin. Iya, kalau langsung cepet nungguin, ngantuk. Sekalian ya Bro. Oke.
Nanti katanya lihat sendiri aja. Iya, nanti katanya lihat sendiri aja. Itu kisaran jam berapa waktu itu Bro Ayung? Itu udah mulai jam 1:30 nyampe setengah 2 pagi, dan mbakku yang perempuan udah lelap, mbakku yang laki juga emang dia dari dulu kan sering ceritain sering bawa aku jalan-jalan malam gitu loh. Jadi bocah ini udah biasa, kakakku malah di dalam tidur nih. Akhirnya gini, nanti sedelat maning bakalan lewat. Kan arep weru-weru tapi aja keruangan aja ngomong wis menengo kayak gitu. Translate Bro. Hah? Translate. Oh, iya, Sebentar lagi bakal lewat. Kalau misal lihat itu jangan keruangan atau apa gitu. Tahu banget ya, Bi. Sebentar lagi bakalan lewat. Kamu jangan berisik. Kalau mau lihat aja begitu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu itu datang. Perasaan kan lama banget nungguin. Apa sih yang lewat? Pikirannya bocah kecil kan lewat rame, dombrang-dombreng kayak orang. Walaupun itu nggak mungkin ya lagi banjir, tapi orang ada kayak orang sunatan, nanggap beginilah ya Bi ya. Terus nanti bawa jajan bisa dimintain, pikirannya kan begitu. Lewat lama banget disimpan nih, menang wis enggal. Itu dia lewat hujan sebelumnya tambah gede Bi. Tadinya kan gerimis doang ya. Gerimis doang tambah gede. Mancing yuk, masuk yuk. Ini mau lewat, biasa kayak gini nggak apa-apa, udah duduk. Tapi kan ada beberapa tampiasan yang kesini sih Bi, yang mulai basah. Itu ditutupin lagi. Kok orang bukannya nih pikiranku ngalih kayak kalau nggak mundur berapa jengkal ke belakang gitu, masih bertahan di situ kayak dia nggak mau geser. Makanya orang ngejogi gue ya teh tubruk aja merintah aku Bi. Maksudnya ini tambahin air panas begitu. Kan udah lumayan gede sih, kuat nganu tremos. Akhirnya setelah itu nggak berselang lama kayak lihat ke sana. Itu berarti kalah hulu hilir ya, arah hilir itu dari arah sana itu kayak sinar tuh kayak lampunya kereta kayak lampunya kereta itu terang banget dari arah kulon, terang tapi dua Bi, tapi mempet begitu loh, lampunya kayak lampu tembak. Iya, lampu kereta kan ada dua. Iya gitu. Bener ya, kayak gitu ya, di bawah ya. Itu seperti itu. Di atas lampunya kereta. Nah di atas ya benar. Itu kayak lampunya kereta tapi padang iya nanti keretanya lewat, kata dia begitu. Kereta lewat itu kan kali, air angel Bi, nggak bisa dipecahkan. Kalau sekarang bisa langsung nebakan. Kalau dulu kereta lewat di atas kali lagi banjir. Nanti kalau keretanya udah lewat, banjirnya surut. Itu kan tadi ada yang jemput udah. Itu nggak lama itu bener-bener lewat Bi. Jadi kelihatannya cuman terang begitu. Ternyata ininya Bi, sebelah sininya. Sebelah kayak kuping apa ya. Jadi modelnya kayak lancip-lancip begini, tapi lebar, tapi kupingnya begini, cas. Ini yang nyala ininya. Itu sosok kupingnya itu bener-bener kayak sosok naga atau gede banget, tapi aku nggak bisa gambarin jelas soalnya mukanya gelap. Yang ada itu kayak sisiknya gede-gede semini gitu loh. Sisik-sisiknya itu mengkilap, itu hitam bener-bener di atas air, tapi setengahnya begitu loh. Iya, setengahnya tenggelam. Setengahnya tenggelam begitu, tapi renggek-renggek di atas itu kelihatan lama banget, langsung dipegangin begini, malah diginiin aku mulutnya. Itu sebelumnya itu, sana juga ngode, banyak kawan udah ngode, dep kayaknya sebentar lagi ini lewat seperti itu. Itu lewat Bi. Lama kayak nungguin kereta itu lebih lama kayak gitu, persis panjang, lama banget. Cuman warnanya nggak aku tahu, cuman hitam dan mengkilap nggak tahu kalau siang atau terang itu ada warna kontras yang lain nggak ngerti. Cuman yang pasti ininya nyala. Itu lurus ngetan jalan itu, lurus ngetan terus itu lewat. Aku di sini dok, mbak kue apa tadi itu apa, setelah udah lewat itu apa. Ya itu yang udah lewat, yang ganjil air katanya, yang ganjil air. Kalau dia udah lewat ya ntar surut. Itu bener Bi, dia lewat tuh berapa menit, air itu mulai ini pelataran kelihatan ya, tinggal penuh di itu sungainya doang. Sama jalanan lah sedikit-sedikit kayak gitu. Oh wis lewat kayak gitu dari seberang, kayak mereka juga ngerti kayak gitu. Akhirnya sebenarnya apa sih Mbak? Nah kue kalau yang lor itu bakalan ngidul, yang itu bakalan ngalor. Kalau ini biasanya banjir tapi enggak ya terus-terusan, ini pas lagi banjir doang. Kalau dulu aku pernah ngalamin kayak gitu sama mbahnya juga kayak gitu. Oh berarti Mbak udah pernah ngalamin? Ya iyalah,
pasti itu yang lewat nanti. Nah, jadi kamu udah sini jangan ngomong sama teman-teman katanya seperti itu. Takutnya mereka nanti ngeri main di air. Nah itu pernah ada cerita yang pernah aku bawain, mungkin apa belum ya, sesuatu yang keluar dari air sambil ngerokok. Iya, pernah. Itu adalah salah satu perwujudannya beliau. Tadi perwujudan sosok yang beda begitu lebih. Jadi pada pergantian tahun yang udah berapa sekian tahun atau 10 atau 20 tahun berikutnya pernah ketemu seseorang yang sepuh juga dan memahami. Aku cerita dulu itu aku pernah ngelihat sosok yang keluar dari air sambil ngudut. Ya kui kalau yang banjir itu lewat dari sana ke situ, itu sih ternyata. Dan sesejuk itu orang yang keluar dari ini itu dia tuh nggak ada sifat maksudnya kayak sombong, galak, itu nggak ada, bener-bener aki-aki orang tua gitu. Malah murmisi ya dereng sarede kan seperti itu dulu ya. Itu pun si tadi naga pun lewat juga kayak gitu, nggak ada jingkrak-jingkrakan atau kayak di itu apa non susu beruang apa nggak ada sih, cuma lempeng tok kayak gitu. Nah, itu kisah yang terjadi di masa aku kecil. Lah itu rombongan yang itu apa ceritanya? Penjelasannya itu katanya yang jemput, Bi. Maksudnya enggak, gue nggak ngerti sampai sekarang yang jemput, yang dijemput gitu. Maksudnya gimana yang sih? dijemput tadi, sosok tadi, berarti ada yang utusan dari kidul, itu rombongan utusan dari kidul, bahwa wis rombongan tadi iya itu sini ke udah arah diterima utara, ke sana, ke arah utara, manggil sosok tadi. Itu nah sosok tadi pun datang ke sana lewat kali itu, lewat kali yang sama, kayak treknya itu begitu loh. Di Koim nggak tahu kalau sampai sekarang sih memang masih ada begitu ya. Masih, maksudnya masih berpotensi lewat gitu masih, ya. Masih kata orang tua yang sering lihat itu masih lewat, tapi cenderung lebih ke model yang wujud kayak manusia begitu. Tapi titik keluarnya mereka tahu gerbangnya di mana begitu. Dan itu yang pernah kamu itu lewat habis main dari rumahku di kebun itu yang katanya ada sosok kunti. Pas di situ itu gerbangnya di situ. Setelah itu hilang gitu, bus maksudnya. Iya. Keluarnya dari situ baru ngulon, maksudnya begitu loh. Ngulon itu kemana? Itu kali itu kemana sih? Ada apa kayak kiblat ya, Bi ya? Ini nyimpang gitu ya. Iya. Arahnya nggak. Makanya kan di situ akhirnya dinamain Duku Malang antara Barat lain daya gitu. kali ya, barat daya pojok sana ya. Iya, kalinya Malang begitu miring seperti itu. Itu yang Malang. pernah kelihatan ada kunti itu juga di situ titik di mana ada dua orang yang rokok keluar dari air. Itu konon katanya perwujudannya itu. Tadi. Keluarnya dari situ. Mungkin di titik ini itu. berarti, ya. oh ya rumah lu kan dulu agak ke sana ya. Masuk dong. Gue sih nganggapnya agak ke selatan ya, nggak tahu bener selatan atau timur gitu. Iya. Pokoknya agak ke sana daripada yang sekarang kan lebih ke sini gitu kan. Oh berarti posisi lu dulu, iya masih agak ke sana. Di depan pun masih ada pelataran cukup luas. Jadi kalau ngelihat rombongan itu berhenti, yaitu jaraknya hampir 20-an meter. Kebun sih ya situ ya. Iya, depan ada rumah kan kalau nggak salah. Enggak ada. Kebun apa namanya, mangga. Tapi bawahnya bersih. Iya. Kayak gitu. Oh iya. Jadi kontras kelihatan terang jelas kalau ada di kali itu kan kileng mereka berdiri itu siluet bawa obor. Kelihatan nggak model hidungnya apa yang dibawa. Kayak orang wujudnya ya. Mereka kayak orang kampung biasa mau pindahan kayak gitu ya. Kalau pakaiannya kan nggak kelihatan, tapi kayak mereka itu orang-orang kampung waktu itu kan sering nggak pakai baju, pakai seadanya. Kalau itu kayaknya lengkap, kayak resmi gitu. Ya kayak orang berada seperti itulah. Allah nggak tahu, tapi kata Mbak penjelasan orang itu kalau udah dijemput ya udah mereka kesini udah banjir hilang. Banjirnya hilang. Katanya seperti ini seperti itu. Kalau aku emang lihat entah di sana bendungannya dibobol atau apa nggak ngerti ya logikanya seperti itu. Tapi itu lewat emang, Bi. Cuman yang kelihatan malam itu gitu ya. Iya, dan ini terjadi juga di banjir kemarin, bulan-bulan kemarin kan pernah ada banjir, tapi kampungku enggak. Tapi Tumaritis ke Ngalor ada yang lihat sosok tersebut mirip seperti itu, tapi posisinya jadi dia itu pengen ya tadi nyari hiburan loh, malam-malam banjir kok nggak surut-surut, mau ke kampung butterfly. Jadi sampai mana nanti sono kan ketemu banyak orang, dia tuh berhenti ketika kakinya itu nabrak ban mobil, katanya. Nabrak ban kayak gini, bannya siapa kata dia, di deg. Loh kok tumpukannya banyak, tahu kelingker,
ular bilangin gedenya, katanya begitu. Itu di langsung- jalan ya? Di jalan itu yang kita mau ke rumahnya Bro Tommy itu, pasar itu ngalor, itu di jalan itu. Berarti mungkin nyambungnya sama ceritaku yang sama ponakan, yang ada ular gede banget itu lagi Iya, mancing. iya. Itu persis itu di situ, Bi. Akhirnya dia itu lupa, payungnya itu dilemparin, lari ke arah itu lagi, nggak jadi. Nah itu akhirnya bondong-bondong ke sana, ya nggak ada orang emang dia yang harus dilihatin dia gitu, seperti itu. Oke. Ya wis lah. Malam ya, Bi. Tahun 91 ya, ya 91 emang pernah hujan deras banget, soalnya di sini juga ada beberapa genangan Ya. Dan yang itu surutnya lama juga waktu aku masih inget banget tahun itu ditandai persis pada saat banjir. Ada adanya kawan keluar, jadi emaknya temanku itu melahirkan pas di saat banjir itu, akhirnya dinamain Sum, namain Banjiro, dinamain Banjiro belakangnya, depannya dari dikasih nama Sum, berarti Sum Banjiro. Itu karena banjir bertepatan, Bi. Itu tapi setelah perjalanannya itu berapa bulan meriang terus, Bi. Akhirnya diganti nama. Ganti nama. Makanya sampai sekarang dia kan udah beranak pinak ya. Kalau aku ngeledekin, kon mien arane banjiro sumpah. Orang andel, Bi. Dia soalnya masih kecil ya, Iya. karena dia belum tahu juga waktu itu. Oke, terima kasih Bro Ayung, tahun banjir 91 ya, terima kasih. Buat kawan-kawan di rumah juga terima kasih udah mau nonton, udah mau dengerin kisahnya Bro Ayung tadi. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.